Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai statistika kelas 8 SMP. Nah, topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama adalah modus, median, dan mean dan jangkauan. Yang pertama kita akan membahas tentang modus. Apa sih modus itu? Modus adalah data yang sering muncul. Ini paling gampang karena pada soal kita hanya perlu melihat mana yang sering muncul. Lanjut ke contoh soalnya, yang pertama adalah kita lihat di sini nilai ulangan matematika kelas 8 adalah 60, 75, 75, 75, 80, 90, 80, 55, 65, dan 75. Tentukan modus dari nilai ulangan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, karena yang ditanyakan adalah modus, mari kita lihat data mana yang sering muncul. Nah, terlihat bukan? Dari angka-angka di soal terlihat jelas bahwa angka 75 lah yang sering muncul atau yang terbanyak. Jadi, modusnya adalah 75. Lanjut, kita akan membahas tentang median. Apa sih median itu? Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data. Dalam menyelesaikan median, kalian diwajibkan mengurutkan data terlebih dahulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Untuk peraturan dalam median ada dua. Yang pertama, jika jumlah data seluruhnya adalah ganjil, maka bisa langsung diketahui nilai mediannya dengan cara jumlah data dibagi dua. Sedangkan jika jumlah data genap, maka untuk menentukan median haruslah membagi dua jumlah data seluruhnya, kemudian hitung dari kiri dan kanan hasil bagi tersebut, lalu menambahkan kedua angka tersebut dan dibagi dua lagi. Untuk lebih mengerti, untuk kalian paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, kita contoh soal ke data ganjil terlebih dahulu. Terlihat bahwa soalnya adalah nilai ulangan matematika kelas 8 adalah seperti berikut. Tentukan median dari nilai ulangan tersebut. Penyelesaiannya langkah yang pertama itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Maka menjadi 50, 60, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 100, dan 100. Setelah itu, kalian hitung jumlah datanya terlebih dahulu. Di sini datanya ada 11 data, lalu dibagi 2. 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Tinggal hitung dari kiri ataupun kanan angka yang menempati posisi 5,5. Menjadi seperti berikut. Nah, dari kiri kita hitung 50, 60, 70, 80, 80, stop. Nah, untuk dari yang kanan kita hitung 100, 100, 90, 90, 80. Nah, jadi 80 di sini itu adalah median. Selanjutnya, kita masuk contoh soal data genap. Nilai ulangan matematika kelas 8 adalah seperti berikut. Tentukan mediannya. Biasanya sama seperti yang sebelumnya adalah mengurutkan terlebih dahulu, maka menjadi seperti ini. Kita hitung dulu jumlah datanya itu ada berapa. Di sini jumlah datanya ada 12, maka 12 bagi 2 sama dengan 6. Hitung dari kiri 6 angka ataupun kanan 6 angka. Kemudian tambahkan kedua angka tersebut lalu dibagi 2.
Maka hasilnya seperti berikut. Nah, di sini dihitung dari kanan 6 angka, dari kiri 6 angka, menghasilkan 80 dan 80. Maka 80 ditambah 80 per 2 sama dengan 80 tambah 80, 160, dibagi 2 sama dengan 80. Jadi medianya adalah 80. Lanjut, kita akan membahas mean. Apa sih mean itu? Mean adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Mean biasanya disimbolkan dengan X-bar. Simbol X-bar adalah sebagai berikut. Nah, ini dibaca X-bar. Lanjut, untuk rumus-rumus mean itu ada dua. Yang pertama, jika sebaran data tidak disebutkan frekuensinya, maka rumusnya menjadi X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 seterusnya sampai Xn per N, di mana X1 itu data pertama, X2 itu data kedua, dan N adalah jumlah seluruh data. Lanjut, kita ke rumus yang kedua adalah jika sebaran data disebutkan frekuensinya. Rumusnya menjadi X-bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 seterusnya sampai Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai Fn, di mana X1 data pertama, X2 adalah data kedua, F1 frekuensi data pertama, F2 adalah frekuensi data kedua, dan Fn frekuensi data terakhir. Untuk lebih memahaminya, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, kita ke contoh soal yang frekuensinya tidak disebutkan. Maka, penyelesaiannya berdasarkan data di atas, kita tahu kan bahwa sebaran data tidak disebutkan langsung frekuensinya. Maka kita gunakan rumus yang pertama, di mana X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, seterusnya sampai Xn dibagi N. X-bar sama dengan kita substitusikan data di sini ke rumus seperti ini. Nah, menjadi kita jumlahkan terlebih dahulu datanya menjadi 1550 per 20. Hasilnya 77,5. Jadi, rata-rata atau mean data tersebut adalah 77,5. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini diketahui tabel menunjukkan nilai ujian matematika dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Diketahui di tabel, berbeda dengan soal sebelumnya, data sekarang dibuat dalam bentuk tabel dan frekuensinya disebutkan. Jadi harus pakai rumus yang kedua ya. Jadi seperti ini. Nah, rumusnya tadi kan X-bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 seterusnya sampai Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 sampai seterusnya sampai Fn. Kita substitusikan nilainya menjadi seperti ini. Lalu kita hitung datanya menjadi nilainya 1550 dibagi 20 sama dengan 77,5. Jadi rata-rata nilai ulangan tersebut adalah 77,5. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Nah, contoh soalnya kita lihat seperti ini. Nilai ulangan matematika kelas 8 adalah ini. Nah, tentukan jangkauan dari nilai ulangan tersebut. Penyelesaiannya, jangkauan tadi kan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi, nilai tertinggi di sini adalah sudah terlihat adalah 100 dan nilai terendah adalah 50. Jadi, 100 dikurangi 50
adalah 50. Jadi, jangkauannya adalah 50. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya di sini ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakan mengenai soal-soal rangkaian, modus, media, dan jangkauan. Kalian tinggal scan barcode di sini, lalu kalian kerjakan. Selanjutnya juga ada buku. Di sini kalian bisa membaca materi mengenai modus, median, mean, dan jangkauan. Di buku ini kalian tinggal scan barcode, lalu nanti akan muncul materi-materi tersebut. Sekian penjelasan materi mengenai modus, mean, median, dan jangkauan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.